Halo, malam semuanya. Selamat datang di sesi ketiga LNT Camp 2025. Sebelum kita mulai LNT Camp sesi hari ini, aku ada pengumuman nih untuk kita semua, untuk teman-teman juga yang sudah join. Pertama, aku mau ingetin kepada seluruh peserta LNT Camp, jangan lupa isi entry tiket dengan cara scan QR code di depan layar kalian atau juga bisa klik link yang ada pada kolom chat. Lalu aku juga mau ingetin, jangan lupa rename nama kalian menjadi name strip nama untuk para binusian dan untuk para non binusian cukup rename nama kalian saja ya. Nah, aku juga mau ingetin nih untuk teman-teman, jangan lupa untuk nyalain kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan di kolom chat kita. Sesuai sesi hari ini, ya sebentar lagi kita akan mulai sesinya dan mohon ditunggu teman-teman.
Tua mama. Wah, boleh. Halo, malam semuanya. Aku ucapkan selamat datang lagi untuk teman-teman yang baru masuk. Nah, aku mau ingetin lagi nih kepada seluruh peserta LNT Camp untuk sesi 3 nih. Jangan lupa untuk mengisi entry tiket dengan cara scan QR code di depan layar kalian. Mohon maaf, QR code-nya. Baik. Oke, dan juga kalian bisa klik link pada kolom chat. Aku juga mau ingetin nih untuk para binusian untuk jangan lupa rename kalian menjadi NIM strip nama, dan untuk para non binusian cukup rename menjadi nama kalian saja ya. Aku juga mau ingetin nih buat teman-teman untuk jangan lupa menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan pada kolom chat. Sesi hari ini akan dimulai 5 menit lagi. Jadi stay tune aja teman-teman.
What's up semuanya, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh ya, pertama-tama aku mau ngucapin selamat datang pada LNT Camp 2025 sesi ketiga hari ini dengan tema Go Beyond Mastering the Future with Golang. Sesi ketiga hari ini, aku dari sesi dua kemarin, Mike, sebagai MC, Michael Irvin Warcu, hari ini akan mendampingi kalian selama mengikuti LNT Camp pada sesi ketiga hari ini sampai akhir. Sebelumnya aku mau mengingatkan kalian untuk jangan lupa rename nama kalian menjadi name strip nama untuk para binusian dan untuk para non-binusian cukup rename menjadi nama kalian saja ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan pada kolom chat. Aku juga mau ingatin kepada seluruh peserta LNT Camp untuk jangan lupa isi X entry tiket dengan cara scan QR code di depan layar Anda atau juga bisa dengan klik link yang ada pada kolom chat. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk dalam acara, aku mewakili BNCC serta panitia LNT Camp ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan media partner kami yaitu Bengkel TI yang udah ikut membantu dalam mempublikasikan acara kami sehingga dapat menjangkau teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan diri dan belajar hal baru seperti yang akan kita lakukan pada sesi ketiga LNT Camp hari ini. Oke, ya, tanpa berlama-lama lagi nih. Kita langsung aja masuk ke sesi hari ini. Sesuai dengan culture yang ada di BNCC, kita akan memulai acara hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa aku akan pimpin secara universal. Teman-teman yang lain diharapkan dapat menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Doa aku mulai. Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu karena sebentar lagi kami akan memulai sesi ketiga LNT Camp pada hari ini. Bimbinglah kami dari awal hingga akhir acara pada sesi ketiga hari ini supaya sesi LNT Camp hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat melalui sesi ketiga hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar tanpa kendala. Amin. Oke. Nah, selanjutnya aku ada sedikit reminder nih untuk teman-teman beberapa peraturan yang wajib diikuti. Yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti sesi tanya jawab secara sopan dan disiplin. Yang kedua, peserta harus mengikuti acara secara aktif dan interaktif. Yang ketiga, menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan di kolom chat. Mematikan mic kalau sedang tidak diminta berbicara. Oke, baiklah. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar banyak tuh tentang function dan masih banyak lagi yang sudah diajarkan oleh Kak Syaiful. Nah, materi malam ini juga nggak akan kalah menarik nih dengan sesi kedua kemarin. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Syaiful. Untuk Kak Syaiful, silakan. Oke, selamat malam semuanya ya. Eh, Balik lagi sama saya. Mungkin langsung aja kita mulai buat sesi kali ini ya. Ya, sebelumnya kemarin kan kita udah bahas banyak ya mengenai
yang namanya function. Nah, sekarang eh, sebenarnya ini lanjutan dari yang kemarin ya. Yang kemarin nggak cukup waktunya. Terus kita lanjut di subbab panic, defer, dan recover. Jadi apa itu panic? Kalau dalam bahasa Inggris panik ya artinya. Kalau di sini sama sebenarnya. Panic digunakan ketika program menemukan kesalahan fatal yang tidak bisa dilakukan. Misalnya seperti ini. Jadi nanti panic ini dia akan menstop programnya. Gitu. Jadi yang terjadi ketika sebuah program panic, yaitu fungsi saat itu berhenti, semua fungsi yang menunggu dengan defer akan dieksekusi. Nanti kita bahas apa itu defer. Setelah itu program crash, kecuali dipulihkan dengan recover. Nanti kita juga akan bahas soal recover. Nah, gimana sih caranya kita coba kalau panic dengan program Go? Nah, cukup simpel. Jadi cukup ketik panic, terus dalam kurung itu pesannya. Nah, misalnya ya, kalau kita terapkan di kode, kita pakai yang materi kemarin. Nah, contohnya di awal-awal aja ya. Nah, di awal code saya pengen menulis sebentar. Copilotnya saya matikan dulu. Nah, saya mau nulis ini before panic. Jadi harusnya nanti before panic ini akan muncul ya sebagai output. Lalu fmt dot oh sorry, kita langsung aja panggil panicnya. Terjadi kesalahan. Begitu. Nah, harusnya nanti program-program yang selanjutnya ini akan tereksekusi ya. Coba kita juga buat output juga harusnya tidak dieksekusi. Nah, ini. Jadi sesuai urutan before panic nanti akan dikeluarkan outputnya before panic. Kemudian ada panic, terjadi kesalahan, lalu kode setelahnya dia tidak akan dieksekusi. Gitu. Oke. Saya mau jalankan dulu. Itu ada dari main good. Nah, di sini before panic ini di outputkan ya dari kode ini. Nah, lalu kita tulis nih panic, terjadi kesalahan. Nah, setelah itu program akan muncul error dan berhenti gitu. Dan eksekusi kode setelahnya ini kan harusnya dieksekusi ya outputnya, tapi dia tidak dieksekusi karena panic tadi gitu. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya defer. Defer ini digunakan untuk menunda eksekusi sebuah fungsi sampai fungsi induknya selesai gitu. Dan ini pun juga akan eh, menangani sebuah panic kayak tadi. Nah, defer memiliki sifat dieksekusi dari bawah ke atas.
lalu tetap dijalankan meski terjadi panic. Contohnya ini ya, diver 1, diver 2. Kita coba aja di sini. Diver FMT print line diver 1, diver 2. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita jalanin program ini? Oh, runmain.go. Nah, ini ya yang terjadi. Jadi diver ini nanti akan dieksekusi belakangan setelah fungsinya semua selesai dijalankan. Jadi diver itu nanti terus lanjut ke code line selanjutnya. Ya ini ada fmt print line before panic. Dia akan dieksekusi, lalu kemudian terjadi panic. Nah, panic ini menghentikan program ya. Nah, lalu dia akan menjalankan diver. Nah, uniknya di sini kan diver yang dijalankan kan dari bawah dulu ya. Nah, diver memang gitu. Jadi dia jalanin dari bawah ke atas. Jadi yang di-outputkan itu diver 2 dulu, baru diver 1. Kemudian program stop. Kayak gitu. Lalu setelah ada diver, ada juga yang namanya recover. Recover ini digunakan untuk memulihkan program dari kondisi panik. Kalau tadi kan error ya, crash ya, ketika kita jalanin pakai panik. Nah itu error, programnya berhenti. Nah itu bisa eh, kita akalin pakai yang namanya recover. Jadi recover ini punya sifat eh, hanya bekerja dalam fungsi diver. Terus jika tidak ada panik, recover akan mengembalikan nilai nil. Jadi kalau kita lihat di sini, diver, lalu ada function, ini namanya anonymous function, function tanpa nama. Diver mengeksekusi function ini, kemudian kalau R recover dan R-nya tidak sama dengan nil, maka dia akan menjalankan FMT print line pulih dari panic. Gitu. Mungkin langsung kita coba aja ya. Di sini. Oke. Tadi kita jalankan di function main aja. Diver function anonymous function. Lalu if R sama dengan recover. R-nya ini eh, sama dengan recover. Kita eksekusi recovernya. Lalu kita cek jika R tidak sama dengan nil, maka dia akan menjalankan fungsi recovernya fmt print line pulih dari panic. Panicnya apa? R kayak gini. Oke, kita jalankan ke runline.go. Nah, dia tadi tidak crash ya, karena sudah dihandle dengan recover. Kalau tanpa recover, tadi kan keluar exit dan error ya. Kalau pakai recover, nah dia tidak ada crash di program kita. Kayak gitu.
Nah, panic, default, dan recover ini jadi pelengkap materi kita di function. Lalu selanjutnya, eh ya ini menindaklanjuti study case kemarin ya. Kita coba menyusun ulang study case mahasiswa kemarin, program sederhana mahasiswa menggunakan function dan modularisasi kode. Nah, di sini udah ditentukan nih struktur projectnya. Jadi pertama sudah pasti ada main.go. Kemudian struct mahasiswa itu kita masukkan di model sini. Kemudian kita juga perlu menambahkan validasi ini, validasi sama calculation. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Mungkin langsung kita coba aja ya di kodenya. Langkah-langkah pertama, pindahkan struct mahasiswa ke folder models. Buat folder baru bernama models dengan package models. Di dalamnya buat file mahasiswa.go. Tambahkan properti baru pada struct mahasiswa, yaitu nilai bertipe slice of integer. Kemudian lulus bertipe boolean dan keterangan lulus bertipe string. Jadi project yang kemarin sudah kita buat, itu kita lanjutin aja, atau mungkin kita copy aja, dan kita bikin perubahan sesuai dengan study case yang ini. Kalau teman-teman ini ya belum punya source dari projectnya, ya teman-teman bisa ini dapetin source code-nya di GitHub saya. Kalau nggak salah kemarin sudah pernah dikirim di grup ya. Nah, di Dewan ini sudah ada study case-nya. Nah, ini study case dari eh, sesi pertama kemarin, gitu. Di study case kedua, itu ini sebenarnya juga sudah saya tambahkan sih eh, di teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyimak dari sini. Oke, mungkin kita bahas aja langsung di code-nya. Nah, oke. Jadi, oh ini aja deh, saya bikin window baru. Ada kasus, oke. Di sini, select folder. Jadi kalau apa bikin project baru, jangan lupa go mode init ya. Nah, ini sudah saya kerjakan studi kasus yang sesi kedua. Jadi tak sesuai instruksi tadi, menambahkan folder ya, models. Kemudian terdapat file mahasiswa.go. Nah, di sini sebenarnya sama dengan struct yang ada di sesi pertama kemarin. Ada struct alamat, ada struct mahasiswa. Namun ini dideklarasikan di luar function. Jadi ini sifatnya adalah global ya, bisa dipakai di package manapun.
Nah, jangan lupa ketika kita mau create file di sebuah folder, kita harus mencantumkan nama package-nya. Nah, di sini saya bikin package-nya namanya models, yang berisi alamat sama mahasiswa. Kemudian tadi disuruh untuk menambahkan field nilai dengan tipe data slash integer. Kemudian lulus, tipe datanya boolean, bool, kemudian keterangan lulus, tipe datanya string. Sudah, ini sudah jadi modelsnya. Kemudian buat folder utils. Folder ini digunakan untuk menyimpan fungsi bantu utility. Jadi utils itu kepanjangan dari utility ya. Kemudian di dalam folder utils ini buat dua file, validation dan calculation.go. Nah, isi validation.go ini eh, validation pasti artinya validasi ya. Jadi kita harus eh, memvalidasi data-data yang ada di program atau inputan. Di validation.go ini ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi validasi nilai, yang memastikan nilai harus berada dalam rentang 0 sampai 100. Kemudian fungsi cek nomor HP. Untuk memvalidasi nomor HP harus terdiri dari 10 sampai 13 digit. Kalau kita lihat di utils ini, validation.go, nah ini ada fungsi validasi nilai. Validasi nilai ini digunakan untuk mengecek nilainya dari model yang tadi mahasiswa. Nah, dia kan punya nilai nih slash integer. Nah, kita validasi di sini. Jangan sampai nilainya itu tidak di antara 0 sampai 100. Makanya karena dia slice, makanya harus kita looping. Nah, pakai for range, nilai ini bernilai integer, kemudian kita bikin kondisional. Kalau nilai kurang dari 0 atau nilai lebih dari 100, berarti di luar 0 sampai 100, maka dia menghasilkan error ini. Nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Function ini juga punya respons, ini ya, error. Nah, kalau dia di dalam 100, berarti kan masuk else. Else-nya nggak ada, berarti eh, lanjut ke perulangan selanjutnya. Kalau memang nanti nggak ada error, semua angka dalam rentang 0 sampai 100, maka dia returnnya nil atau kosong, tidak ada error. Gitu. Begitupun juga dengan cek nomor HP. Nah, kalau kemarin kan kita udah define nih, nomor HP itu pakai pointer string. Nah, pointer string itu eh, nilainya bisa ada, bisa tidak, gitu. Nah, kalau nilainya tidak dikirim, ini kita lewat pengecekan. Kalau nomor HP sama dengan nil, tidak ada, ya apa yang mau dicek gitu kan. Makanya langsung kita return nil, return tidak error gitu. Tapi eh, kalau return berarti sudah selesai ya fungsinya. Dia tidak akan mengeksekusi kode bawahnya gitu. Langsung mengembalikan nilai nil kosong. Lalu kalau misal dia eh, ada nomor HP-nya, akan dicek nih nomor HP, len itu panjang ya. Jumlah kalau ini string berarti jumlah karakter. Dia harus kurang dari 10 dan lebih dari 13 gitu.
kurang dari 10 atau lebih dari 13. Nah, maka kalau masuk kondisi tersebut, dia akan return error. Return error ini kalau kalau dia di antara 10 sampai 13 masih lanjut nih. Ada perulangan juga nih. Nah, karena nomor HP ini string, kita mau ngecek apakah nomor HP ini ada string yang bukan angka gitu kan. Caranya pakai ini, Unicode. Apakah dia digit R? Kalau R ini artinya eh, string ini ya, kalau misal dia 081, 081 kayak gitu. Nah, maka kalau di looping nanti dia R-nya itu string pertama, string kedua, string ketiga, dan seterusnya. Gitu, nanti akan dicek per karakternya, apakah dia adalah angka. Kalau dia angka, maka berarti nggak ada error, langsung keluar atau return nil, dia nggak ada error gitu. Itu fungsi validation. Nah, ada juga yang tadi calculation. Calculation ini ada dua function juga, rata, yaitu function rata-rata nilai sama function cek status kelulusan. Nah, rata-rata nilai ini didapat dari nilai dari mahasiswa tadi. Kan nilai slice of integer ya. Lalu kita bikin eh, ini validasi jika nilainya sama dengan nol atau dia nggak ada nilai sama sekali, maka dia returnnya langsung nol, gitu nggak perlu dihitung. Kalaupun kalau dia punya beberapa nilai, ya langsung kita hitung total sama dengan nol. Lalu kita iterasikan nilai ini total sama dengan total tambah N gitu. Jadi kita jumlahkan semuanya nilai yang ada di slice of integer ini. Kemudian returnnya itu total tadi dikurangi eh, jumlah dari nilai tadi atau jumlah slice dari nilai tadi. Ada berapa nilai nih? Gitu. Kalau misal dia nilainya 80, 70, 70, berarti eh, len nilainya adalah 3 gitu ya. Sementara totalnya tadi dijumlahkan semua. Nah, karena nilai rata-rata nilai ini bisa bernilai koma karena pada pembagian ya, maka responnya ini float. Float ini ada float 64, ada float 32. Kita pakai yang 64 aja deh. Sebenarnya bebas ya. Nah, terus kenapa ini harus dikonversi dulu ke float ya? Karena total ini tadi bernilai integer ya. Karena di inisiasi awalnya ini dia nol. Sementara len nilai itu juga integer. Nah, dia integer. Jadi harus dikonversi dulu ke float. Menghasilkan ini hasil rata-rata nilai. Kemudian cek status kelulusan juga. Kalau rata-ratanya itu lebih dari 85, maka ini dia ada dua respons ya, yaitu statusnya lulus atau tidak, kemudian keterangannya apa. Pakai switch dan case. Lalu kalau kita jalanin di di main.go, di sini disuruh menambahkan function defer dan recover untuk panik. Lalu
selebihnya sama sih kayak yang kemarin, cuma perlu menambahkan ini ya, validasi sama calculation ini. Jadi di sini kita tulis defer function, lalu recover. Kalau recover dia ada terjadi kesalahan. Lalu ini kode yang sama kayak sesi kemarin, nomor HP, terus ada 3/mahasiswa. Nah, tadi kan mahasiswa ini diambil dari model mahasiswa ya, maka perlu eh, dipanggil ya modelsnya, package-nya terlebih dahulu. Models. Nah, di sini kan eh, dia refer ke ini mahasiswa ini nama waktu Gomat ini dia. Kemudian pakai models. Nah, terus ini udah langsung jadi sebuah variabel gitu. Lalu isinya ini sama juga dengan alamat. Kalau kita kontrol terus arahkan ke sini, itu akan langsung refer ke modelnya gitu. Lalu tadi ada tambahan ya nilai. Oke, lalu kita pengen nampilkan data mahasiswa. Nah, karena tadi kan modelnya ada yang belum ditulis ya, yaitu keterangan lulus sama lulus. Nah, tapi kan kita belum tahu eh, dia lulus atau enggaknya. Nah, makanya kita perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu. Atau kan ini tadi kita pakai slash mahasiswa ya, slash of model mahasiswa. Nah, kita harus mengecek per mahasiswanya. Makanya kita pakai looping mahasiswa sini, slash of model mahasiswa, pakai MHS. MHS ini satu entity ya, model mahasiswa. Kemudian kita lakukan pengecekan jika cek nomor HP, utils cek nomor HP. Nah, utils cek nomor HP kan dia returnnya ada error ya. Makanya dia if error. Nah, kalau errornya tidak nil atau dia ada error, maka dia akan mengirim panic. Nah, sama juga dengan validasi nilai. Ini parameter yang dikirim nilai. Nah, lalu ada juga ini rata-rata. Sebenarnya ini sama ya, baik ini maupun ini. Ini yang validasi juga bisa ditulis kayak gini. Kan R-nya eh, sebuah variabel dicek ya, returnnya di reject nomor HP, if sama aja sebenarnya. Mungkin saya buat gini aja biar lebih eh, dimengerti ya. Nah, di sini kan R-nya ini udah terdefinisi ya di sini. Nah, makanya nggak perlu pakai titik dua lagi. Gitu. Kemudian kalkulasinya rata-rata nilai tadi slash of integer. Begitupun juga dengan cek kelulusan, dia dia returnnya ada dua ya, full sama string. Ini MHS lulus. Langsung kita tulis juga di MHS-nya, atau bisa juga kayak gini, lulus sama keterangan lulus. Kan sama aja ya, dia dua variabel responsnya. Lalu kita
tulis di MHS-nya. MHS lulus sama dengan lulus. MHS dot keterangan lulus sama dengan keterangan lulus. Sama saja sebenarnya. Oke, terus sama kayak kemarin kita outputkan semua. Lalu kita tambahkan yang ini ya. Kita coba jalanin. Kurang cukup. Nah, hasilnya gini ya, sama kayak kemarin. Cuma di sini ada ketambahan nilai, terus rata-rata, lulus, sama keterangannya. Gitu. Oke, dari sini, eh, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya? Teman-teman juga bisa lihat code-nya di GitHub tadi ya. Oke, lanjut. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut ke materi selanjutnya. Ya, ini kita langsung bahas saja. Bentar, presenter. Oke, Go sebagai backend HTTP server serta routing dan struktur project. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah bahas dasar-dasar dari pemrograman Go, sekarang kita mau mengarah Go sebagai backend developer, Go sebagai aplikasi dari backend gitu. Nah, backend ini bagian dari aplikasi yang tidak terlihat pengguna, tapi penting karena dia mengatur logika, data, sama komunikasi ke database gitu. Ya, harusnya teman-teman udah paham ya antara perbedaan antara front end sama back end. Kalau front end itu fokusnya dia di tampilan eh, dan tampilan website atau tampilan aplikasi gitu ya. Sementara kalau back end dia mengatur semua proses pengiriman data yang dibutuhkan oleh front end gitu. Nah, contohnya kayak gini ya, backend bagian dalam yang mengatur data. Kemudian eh, dibuat dari Go, Python, PHP dan sebagainya. Kemudian contohnya kalau di front end kan membuat tombol di sebuah website. Nah, buat menghasilkan tombol itu sebenarnya yang mau ngapain sih? Nah, itu baru yang diproses oleh backend ketika tombol ditekan gitu. Nanti outputnya apa? Nanti pemrosesan itu akan terjadi di backend terus dikembalikan ke front end gitu. Lanjut, eh, kalau kita ngomongin backend, pasti kita menyentuh yang namanya HTTP server. Nah, HTTP server itu komunikasi eh, protokol komunikasi di web ya. Jadi nanti cara front end sama back end itu komunikasi itu ya salah satunya pakai HTTP server.
HTTP server adalah aplikasi. Nah, ini flow-nya dia eh, klien atau front end itu mengirimkan request ke server. Server membaca request dan memprosesnya. Kemudian dari backend ini mengembalikan HTTP response. Nah, baru habis itu diolah di front end-nya. Kurang lebih kayak gitu. Saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi HTTP server itu dia ada dua ya. Eh, jadi prosesnya itu dia request, si front end-nya request, lalu backend mengolah, kemudian habis itu dibalikin berupa respons. Nah, di sini eh, request-nya itu disebut HTTP request. Di HTTP request ini ada beberapa bagian ya yang disebut method, URL, header, kemudian ada juga body, query param, macam-macam. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi HTTP request ini eh, dia permintaan yang dikirim klien ke server, yaitu ke backend. Nah, dia punya beberapa metode nih. Jadi HTTP metode itu digunakan untuk menentukan siapa yang dilakukan terhadap server. Jadi karena request itu banyak, jadi kita mengklasifikasikannya gitu. Itu sebenarnya ada banyak, cuman yang paling populer itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini yang sering digunakan. Kemudian yang pertama ya, get. Ini mengambil data. Get itu kan ngasih ya, ngasih data. Nah, ngasih data ini dalam artian misalnya kayak data data mahasiswa satu gitu. Nah, jadi dari backend dia akan ngasih ini loh data mahasiswa satu. Isinya ini, gitu. Nah, contoh pengaplikasiannya itu waktu menampilkan daftar atau detail data gitu. Kemudian ada metode post. Nah, post ini biasanya dibuat ketika kita mau membuat sebuah data gitu ya, atau membuat data baru. Contohnya, nah ini menyimpan form, kemudian register, kemudian upload. Jadi kalau misal ada mahasiswa baru dikirim lewat form, ya berarti itu pakai metode post. Kemudian metode put. Kalau put ini kasarannya dia adalah edit data. Itu misal ada kesalahan nih di data mahasiswanya, maka dia gitu. Nah, itu pakai metode put. Nah, kemudian ada patch. Patch ini biasanya eh, jarang dipakai sih, cuman eh, hampir sama dengan put kegunaannya, yaitu buat edit. Namun kalau put itu dia eh, dikirim semuanya ya. Kayak misal tadi mahasiswa dia punya nama, dia punya hobi, punya umur, kayak gitu-gitu. Semuanya dikirim. Itu pakai put. Kalau patch itu hanya sebagian data saja. Misal cuma mau ngubah namanya saja. Nah, itu pakai patch. Kemudian ada metode delete. Kalau ini buat menghapus data ya. Kemudian ada bagian lagi yang dari HTTP request yaitu URL atau path.
Nah, URL ini ya sama sih kayak URL pada umumnya. Itu eh, menandakan dia misal mau ini ya, mau create mahasiswa baru. Nah, caranya gimana? Nanti front end eh, perlu ngirim path ini, pakai metode post gitu. Nanti dikirim ke eh, backend. Nah, nanti backend akan melihat nih apa sih yang akan apa sih yang mau apa sih requestnya front end. Oh, ternyata di URL ini. Kalau misal slash API slash mahasiswa, oh berarti mahasiswanya yang mau eh, diubah. Ubahnya apa? Pakai post. Oh berarti dia mau create kayak gitu kurang lebih. Kemudian ada header juga. Header ini sebenarnya juga banyak, cuman yang paling sering kita otak-atik itu di format body, eh, dia application JSON atau multipath form data. Application JSON itu ya bentuknya JSON. Kalau form data itu key value biasanya digunakan buat upload dokumen atau file. Kemudian authorization ini biasanya authorization digunakan kalau nanti buat login. Biar kalau user yang belum login dia nggak bisa dikasih akses gitu. Kemudian ASAP ini respons yang eh, klien pengenin atau front end inginkan. Biasanya application JSON. Nah, kemudian ada lagi bagian dari HTTP request yaitu body. Nah, body ini biasanya digunakan dalam metode post, put, ataupun patch. Jadi get sama delete itu biasanya nggak pakai body, bahkan nggak ada yang pakai body gitu. Nah, kenapa sih ada body? Body itu digunakan untuk mengirim data-datanya gitu. Kalau tadi kita sudah ada URL sama metode, nah, kita perlu body juga buat ngasih ngasih data-data yang mau di create. Misalkan tadi namanya siapa gitu, umurnya berapa. Nah, itu ngirimnya di body. Body ini ada dua ya, form data. Ini format yang digunakan untuk mengirim form, termasuk upload. Bentuknya key sama value. Keunggulannya dia bisa upload file, terus format umum dipakai browser. Kemudian ada juga raw JSON. Ini body ini berisi dalam bentuk JSON. Umumnya digunakan oleh API modern. Keunggulannya ada strukturnya, terus cocok untuk REST API. Dua-duanya ini bakal kita pakai nanti. Buat bedanya apa? Nanti akan dijelaskan gitu. Kemudian ada lagi yang namanya query param. Nah, param ini biasanya digunakan di metode get gitu. Jadi kalau metode get kan misal kita mau pengen dapetin daftar mahasiswa gitu. Nah, di daftar mahasiswa itu ada query param nih. Tandanya apa? Tanda query param itu dia ada tanda tanya nih. Tanda tanya terus variabel sama dengan value-nya gitu. Nah, Q ini merupakan query param, value-nya golang. Gimana kalau ada dua query param ditambahin dengan dan?
Page ini adalah variabel, dua ini value-nya. Kalau perlu tambahan query param lagi, pakainya dan lagi kayak gitu seterusnya. Nah, di sini tujuannya apa sih? Kalau di sini kan kita bisa lihat ya, ini adalah slash search. Berarti dia mau search nih, key-nya itu keyword-nya itu pakai gelang dan dia ada di halaman 2. Nah, itu salah satu cara dalam metode get untuk ngedapetin data-data yang spesifik gitu. Nah, selain HTTP request, ada juga HTTP response, yaitu balikannya. Nah, ini yang perlu kita kembalikan ke klien, ke front end gitu. Dan ini ada banyak juga ya. Ada tiga, eh, ada tiga yang perlu kita ketahui. Yang pertama, status code. Status code ini eh, dia umumnya ada ini ya yang tercantum di sini. Jadi 200 itu menunjukkan oke, maksudnya berhasil. Kemudian 201 itu biasanya ketika kita create. Nah, itu kita ngirim status kodenya 201. Kemudian 400 ini bad request. Ini misal kalau ada validasi, kita pakainya bad request 400. Kemudian 401 unauthorized. Ini buat yang belum mungkin nggak bisa dapat akses. Kemudian 403 forbidden. Forbidden ini misal kita mau kita sebagai mahasiswa mau lihat identitas dosen. Nah, itu nggak bisa karena forbidden. Itu pakai 403. Kemudian 404 ini not found. Misal kita mau akses URL slash dosen, ternyata nggak ada, belum dibuat. Berarti dia 404. Kemudian 500 internal server error. Ini ketika error yang tidak diduga-duga itu pakai 500, bukan error yang kita harapkan kayak bad request tadi. Biasanya yang dipakai itu cukup dari 200, 400, 201 ini jarang. Sama nanti kalau eh, nggak bisa login itu 401 sama internal server error. Kemudian ada juga header. Header ini ada content type, yaitu bentuk respons yang mau kita kasih ya. Contohnya application JSON. Kemudian ada access control allow origin. Salah satunya course ini menentukan domain mana yang boleh mengakses API. Jadi kita bisa menentukan eh, yang bisa pakai server kita, yang bisa pakai aplikasi kita itu dari domain mana saja itu bisa kita tentukan. Kemudian ada body. Nah, body ini bisa berupa teks, JSON maupun file gitu. Oke, kita coba bikin HTTP server dengan digolang secara langsung tanpa pakai framework. Nanti kita akan pakai framework ya di sini. Oke, jadi membuat HTTP server itu Go sebenarnya sudah menyediakan package atau library-nya itu pakai net HTTP. Nah, kalau kita lihat di sini,
cukup pakai HTTP dot handle function. Nah, ini tuh routes-nya ya. Kita biasanya pakainya slash API. Kemudian function, habis itu ada dua parameter, HTTP response writer sama HTTP request. Nah, kemudian kita outputkan fmt fprintf. Apa ini fmt fprintf? Nah, ini output khusus yang digunakan buat HTTP ya. Kemudian dia mengembalikan string halo dari backend sederhana. Nah, buat ngejalanin ini itu harus pakai HTTP listen and serve. Portnya apa? Nah, kalau port ini sebenarnya bebas, tapi defaultnya 8080 gitu. Dan dia nil. Listen and serve ini fungsi utamanya menjalankan aplikasi agar aplikasinya bisa kita akses di localhost 8080. Kalau kita tambahin slash API nanti akan muncul ini ya, gitu. HTTP handle function ini digunakan untuk menangani rute atau URL atau endpoint tertentu. Menerima dua parameter, yaitu ini ya, rute routes-nya atau URL-nya, kemudian fungsi handler, ya ini fungsinya, gitu. Kita coba langsung aja. Di ketiga materi kita bikin main.com. Kita buat ini dulu ya. Buat ini belajar HTTP server. Saya sekarang dulu CD3 sebelum materi ya, ini terus package main function main. Nah, langsung kita coba pakai HTTP server. HTTP kalau kita kontrol spasi dot enter. Sebentar ini belum download HTTP. Function, ya handler function. Nah, dia langsung import ya HTTP handle function. Terus kita dikasih default parameter ada dua. Yang pertama saya mau pakai slash API default ya. Kemudian eh, function ini sebagai handlernya. HTTP handle function r HTTP request. Oke, ada error. Cannot use
value in apply to handle function. Nah, ini coba kita lihat dulu. Kita coba di sini. Harus ditulis semuanya dulu ya. Oke, langsung aja ya. Kayak yang ada di contoh FMT, dia FMT print line ini untuk sebagai penanda kalau servernya jalan. Servernya jalan. Kemudian pakai HTTP, listen and serve. Portnya 80.000, handlernya nih kayak gini. Nah, di sini nanti outputnya ini output dari HTTP. Sementara yang ini output yang ada di terminal. Gitu. Saya klik dulu. Kalau kita jalankan go. Nah, ini penanda kalau server sudah berjalan, aplikasi IGO kita atau HTTP server kita sudah berjalan. Ini ya. Lalu kita mau akses eh, slash API tadi. Caranya localhost portnya 8080 slash API. Nah, di sini muncul ya. Lalu dari backend sederhana. Nah, munculnya itu dari respon yang ada di sini. Di sini di terminalnya nggak muncul. Itu. Selain dari diakses dari web, karena ini defaultnya metodenya get ya. Kalau kita lihat tadi di sini secara default kalau HTTP handle function ini dia punya metode get gitu. Lalu eh, yang dikirim string, responsnya adalah string ini, halo dari backend sederhana. Selain dari web website, kita juga bisa aksesnya lewat Postman. Nah, kemarin sudah eh, saya ini ya mintain untuk diinstal Postman. Nah, saya pakai Postman web. Sebenarnya bebas mau pakai Postman aplikasi desktop atau website, sama saja. Lalu kalau kita buka, nah ini workspace saya. Terus gimana caranya buat jalanin di Postman? Itu create klik new, kemudian HTTP. Nah, di sini kita ketik localhost 8080/API. Lalu kita enter atau send, nanti dia muncul sama saja sebenarnya. Lalu dari bagian sederhana kayak gini. Oke,
Oke, itu contoh membuat HTTP server menggunakan Go ya. Lalu kita mau coba pakai Gin. Nah, kenapa perlu pakai Gin? Gin ini framework web atau khusus backend yang eh, buat Golang ya. Jadi Gin ini juga salah satu framework yang populer digunakan karena dia cepat, ringan, istilahnya gampang lah buat di develop, buat kita ngoding gitu. Nah, caranya gimana? Gin ini kalau kita browse dulu Gin framework. Nah, teman-teman bisa baca dokumentasinya di sini juga. Read the docs, lalu quick start. Nah, ini cara installnya. Langsung di eh, terminal ya. Jalaninnya go get Gin, Gionic Gin. Nah, ini pun juga langsung terhubung di GitHub-nya Gin. Gitu. Kalau kita mau install library yang ada di GitHub terkhusus buat Go, itu caranya cuma pakai gini, go get Go, terus nama GitHub-nya. Kayak gitu. Oke, saya close dulu servernya. Kemudian kita coba ya di sini buat install Gin. Karena dia download resource dari luar, karena dia bukan bawaan dari Go, jadi sambil nunggu download, eh, kita lihat caranya dulu. Ketika kita install ya, nah pastikan project punya punya file Go mod gitu. Jadi harus pakai Go init dulu ya tadi. Nah, terus contoh program sederhananya kayak gini. R sama dengan gin default. Gin ini dari library yang udah kita eh, install tadi ya, itu langsung membuat instance router gitu. Lalu ngedapetin cara makainya router ini, tinggal r.get. Nah, ini kalau metodenya get. Kalau post berarti ya r.post gitu. Lalu URL-nya slash URL, kemudian baru koma handlernya. Handlernya ini function yang ada di sini ya. Nah, handlernya ini dia ada parameter get context. Biasanya pakainya C ngerepresentasiinnya. Kemudian outputnya itu c.json. Ini kalau JSON ya. Terus status code-nya berapa? 200. Kemudian gin.h. Gin.h itu sama saja kayak outputin JSON. Nah, JSON-nya ini ada key sama value. Key-nya pesan, value-nya hello dari Gin. Nah, buat ngejalaninnya cukup r.run gitu. Oke, kita lihat. Oke, ini udah selesai download. Eh, Nanti dia akan menghasilkan file go.sam. Nah, ini summary-summary yang ada di Gin ya. Kita abaikan saja. Terus kalau kita lihat Gomod, nah yang sebelumnya cuma modul sama Go version, nanti dia juga akan ada ini require Git atau library-library yang diinstal di Gin gitu. Jadi Gin itu punya banyak library juga ya yang dibuat.
Oke, kita coba langsung ya. Kalau ini HTTP server dari net HTTP Go. Saya komen aja biar tidak eh, ganggu. Kemudian karena kita udah insalkin, maka kita panggil gin.default. Routernya udah bisa kita gunakan. Kemudian r.get. Nah, get ini ada dua parameter, string sama handler. Nah, coba kita stringnya adalah /API kayak tadi ya. Kemudian handlernya itu kita bikin pakai function parameternya c, isinya gin.context. Nah, terus Purwawa c, c ini gin konteksnya titik. Nah, di sini ada JSON ya. Itu kalau kita mau outputin JSON. Ini juga ada JString. Ini kalau kita mau outputnya string. Kita coba string dulu. Status code-nya 200. Kemudian stringnya sama kayak tadi. Lalu dari backend sederhana. Oke, routernya udah jadi. Kemudian tinggal kita running r.run. Udah, gini aja. Here kita jalanin go run main.go. Nah, ini warning doang, terus ini ya, listening and serving HTTP on 8080. Lalu kalau kita mau jalanin di Postman, sama keluarnya ya, lalu dari backend sederhana, lalu dari backend gin gitu. Nah, kalau kita save mau ngejalanin ulang, kita harus jalanin ulang lagi. Go run main.go. Lalu send, lalu dari backend gin gitu. Ini statusnya muncul ya, 200 sukses get API gitu. Kalau kita mau ngubah-ngubah lalu backend hello world kayak gini, terus kita save, terus kita jalanin, dia nggak akan berubah ya, masih tetap halo dari gin, padahal udah kita save. Nah, ini juga statusnya sama nih, 200 selesai API. Nah, nggak berubah. Makanya harus kita terminate servernya. Pakai Ctrl C. Baru kita jalanin ulang. Go run main.go. Gitu. Send. Berubah ya. Caranya seperti itu. Oke, lanjut. Kita bahas routing dan handler dari Gin. Nah, kayak yang dijelasin tadi ya, routing itu adalah cara untuk menentukan URL mana yang akan menjalankan fungsi apa gitu. Nah, dengan Gin kita bisa menulis root seperti ini. Slash mahasiswa itu buat menentukan list mahasiswa kayak gitu.
terus slash mahasiswa, namanya siapa gitu, untuk target detail mahasiswa berdasarkan nama gitu. Contohnya kayak gini. Nah, kemudian tadi kan kita bahas soal fruit ya. Nah, handlernya itu apa? Handlernya itu ya ini get mahasiswa sama get detail mahasiswa. Contohnya eh yang ini. Nah, ini handler masukannya karena dia adalah function get mahasiswa, function get detail mahasiswa kayak gitu. Jadi handler itu fungsi yang dijalankan ketika root-nya diakses gitu. Nah, handler wajib menggunakan parameter in context. Ini ya. Nah, lalu untuk memudahkan kita monitoring aplikasi kita. Nah, itu kita menyusun folder-foldernya seperti ini. Main, routes, kemudian handlers. Nah, nanti routes ini dia akan eh, memanggil handler yang ada di mahasiswa.go ini. Gitu. Kita ulangi, main ini file utama ya, yang memanggil router dan menjalankan servernya. Kemudian routes itu mengatur semua endpoint, semua URL. Kemudian handler ini fungsi-fungsi yang menangani proses dari API tadi, proses servernya. Gitu. Oke, mungkin langsung aja kita coba ini ya, ngubah pakai struktur folder yang terbaru ini. Oke, tadi mainnya sudah ada, berarti kita perlu bikin folder routes yang berisi routes.go. Kemudian folder lagi eh, apa tadi? Handlers. Handlers isinya mahasiswa.go. Ini dulu deh. Terus roots-nya kita isi ya. Karena dia di dalam folder, maka kita perlu identify dia sebagai package. Nah, namanya roots gitu ya. Kemudian saya mau bikin function setup roots. Nanti di sini akan berisi eh, roots yang ini gitu. Coba saya ini, copy paste di rootsnya ini. Nah, harusnya R ini bingung ya harusnya. R ini apa sih gitu. Nah, dia error kan undefined R. Perlu kita panggil di mainnya. Nah, R-nya itu sebenarnya ini in engine. Kemudian kita panggil routes-nya. Routes package-nya dot setup routes. Kemudian kita masukkan R sebagai parameternya. Nah, di sini tipenya again engine. Ya udah, berarti kita tulis di sini R again engine kayak gini. Lalu misal saya mau bikin ini API slash mahasiswa. Ini ya,
Terus tampilkan list mahasiswa. Kemudian kalau r.post slash API slash mahasiswa, koma, function, keep context, dot string 200, harusnya 201 ya, tapi biasanya 200 juga nggak apa-apa. Jadi bebas sama programmer karena mau create ya. Kemudian stringnya create mahasiswa, mahasiswa baru tuh. Nah, kita udah punya dua routes slash API mahasiswa. Cuman dia dibedakan sama metode get sama post gitu ya. Nah, lalu tadi kan kita punya folder lagi nih namanya handler. Nah, itu fungsinya digunakan untuk ini. Kalau kita mau mengakses routes ini, nanti actionnya apa? Nah, itu yang disebut sama handler. Sini handler mahasiswa.go, karena ini juga folder baru, jadi harus pakai package baru ya, namanya handlers function. Saya mau bikin function list mahasiswa dulu, kemudian function create mahasiswa. Oke, udah punya dua function. Isinya apa? Isinya adalah ini. Nah, cuman di sini kan kita ngikutin yang udah ada ya. Dan handler itu pasti selalu punya in konteks C ini. Jadi eh, kita copy, kita pindahkan ke sini. C in konteks. Kemudian isinya juga ini pun juga sama. Mahasiswa baru. Nah, ini handlernya sudah jadi. Nah, cuman kita perlu menghubungkan ya dari routes ke handlernya. Nah, fungsinya hapus, kita panggil handlers titik. Nama fungsinya adalah list mahasiswa karena dia get. Itu pun yang ini handlers create mahasiswa gitu. Oke. Nah, yang main tetap gini sama. Jadi flow-nya adalah kan Golang selalu eksekusi dari main ya. Dari main dia setup si router, dapetin dari GIN, kemudian masuk ke router. Nah, router dia membaca eh, dari klien mau akses yang mana, slash API mahasiswa yang metodenya get atau post. Kalau get berarti masuk ke handler mahasiswa, dia menampilkan list mahasiswa gitu. Bisa kita kasih sini return, itu artinya mengembalikan nilainya, tapi return kosong ya gitu.
Kemudian, nah ini tidak ada warning. Nah, sebenarnya nggak perlu juga pakai redem. Gini aja udah cukup. Oke, kita jalanin. Run, run, go, go. Oke, udah jalan di HTTP 8080. Nah, kita mau akses Postman-nya. Tadi URL-nya ini ya, slash API slash mahasiswa. Ini. Dan tadi metodenya get. Kita send. Nah, dia menampilkan list mahasiswa. Sama ya, outputnya kayak yang ada di handler. Kemudian create mahasiswa itu pakai metode post. Coba send, nah, create data mahasiswa baru. URL-nya sama, cuman beda metode. Ini ya, di lognya, log ini langsung dibuat sama Gin, statusnya 200, dia metodenya get, ini URL-nya dari get sama post. Oke, begitupun juga dengan URL-URL lainnya, fruits lainnya. Kalau kita nyebutnya endpoint ya di backend. Jadi ini endpoint sama kayak URL gitu. Kalau kita mau bikin put sama ya, put gini. Atau kalau delete ya juga delete. Nah, kurang lebih sama. Jadi pakai URL, sorry. Jadi routernya ini kita identify dulu metodenya apa, terus URL-nya apa, atau endpoint-nya apa, habis itu handler buat menanganinya. Tuh. Oke, dari situ ada pertanyaan dulu. Kalau enggak, kita lanjut eh ini ya, yang di studi kasus yang dibuat tadi. Nah, itu diaplikasikan lewat mekanisme routing sama handler gitu. Nah, tugas handler sebenarnya sama ya kayak tadi, cuman gimana caranya kita bikin eh, apa namanya yang sebelumnya outputnya cuma lewat terminal, kita ubah jadi HTTP server gitu. Oke, mungkin itu dulu karena waktunya tidak memungkinkan. Nanti teman-teman coba sendiri dulu di lanjutan studi kasus ini. Nanti di pertemuan ke depannya, coba kita bahas singkat hasilnya seperti apa. Paling itu saja dari saya. Eh, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, luar biasa Kak Syaiful dan terima kasih banyak atas pengajarnya untuk sesi ketiga hari ini. Dan aku juga ingin berterima kasih banyak atas teman-teman yang sudah berpartisipasi di sesi tiga hari ini. Dan aku juga ingin
Aku juga sudah menantikan nih yang mau ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin langsung menjawab atau ingin langsung bertanya kepada Kak Syaiful, diperbolehkan sekarang juga. Tunggu teman-teman. Yang malu-malu boleh nih PC ke aku atau langsung ke Kak Syaifulnya juga boleh. Ditunggu teman-teman. Oke, karena tidak ada yang bertanya, aku izin bertanya deh Kak. Nah, menurut Kak Syaiful, HTTP server ini kegunaannya untuk maksudnya itu secara request dan respons ini apa aja nih kegunaan masing-masing eh, dan maksudnya itu apa yang ngebikin unik gitu dibandingkan programming language lainnya. Oke, jadi HTTP request dan response ini itu digunakan buat komunikasi ya, salah satunya dari front end ke back end. Jadi contoh simpelnya aja nih. Jadi dari login itu kan tampilannya ada username sama password. Nah, front end udah bikin nih tampilannya. Kemudian diisi juga field-fieldnya. Username-nya apa, passwordnya apa, terus kemudian diklik login. Nah, diklik login itu si front end itu kirim request ke backend. Wah, dari backend nanti itu akan mengolah si username ini ada nggak sih di database, kemudian passwordnya benar nggak sih, kayak gitu. Kalau salah berarti eh, akan dilempar HTTP responsnya ke backend, ke front end, dilempar balik nih. Oh, ternyata username ini nggak ada di database gitu. Jadi kalau nggak ada berarti status code-nya 400 ya, get request. Kalau berhasil, kalau nggak ada kendala, validasi aman, maka dikirim ke front end itu HTTP 200 berhasil gitu. Jadi hanya komunikasi aja sih antara backend sama front end. Kalau untuk di bahasa pemrograman lain, eh, sama juga. Mereka semua punya HTTP server, namun caranya beda-beda gitu. Gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Syaiful. Wah, ada yang bertanya nih Kak. Kak izin bertanya, berarti dari HTTP server ini kita sebenarnya sudah bisa membuat backend dengan jembatan REST API. Gitu ke front end atau bukan? Dan berarti tetap kita send-nya pakai JSON juga, ya, atau ada cara lain selain JSON. Thank you dari Kak Fadlan di chat. Hai, Fadlan. Ya, jadi HTTP server ini sebenarnya juga bagian dari REST API. Jadi yang kita bikin tadi itu juga sudah sudah termasuk yang namanya REST API. Itu untuk komunikasi ya antara front end sama back end.
benar sebagai jembatan gitu. Jadi kita ngirim data ke front end itu melalui HTTP server. Berarti tetap kita send pakai JSON. Ya, eh, jadi ada banyak cara sih, ada banyak tipe yang bisa kita kirim ke front end. Contohnya tadi yang kita bikin itu kita ngirimnya bukan pakai JSON, tapi pakai string. Kalau pakai JSON, eh, ya itu biasanya antara front end sama back end itu biasanya pakai JSON ya. Contohnya kayak tadi namanya siapa, terus umurnya berapa, kayak gitu. Terus ada juga kita bisa kirim lewat berupa file gitu. Nah, filenya itu nanti bukan bentuk file utuh, tapi namanya apa ya kalau em, kayak BLOB gitu. Jadi kita eh, kirim filenya itu kita convert dulu biar masuk di HTTP server. Nanti front end yang mengolah biar jadi file utuh. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kak Syaiful. Untuk Kak Fadlan, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, thank you Kak Fadlan. Oke, masih ada yang bertanya lagi nggak nih? Oh ini Kak Syaiful dari Kak Fadlan lagi. Izin bertanya lagi, kira-kira ketika nge-send HTTP server ini, misal dari backend ke frontend itu, nah itu HTTP servernya masih bisa kena hack nggak? Kayak di scraping di datanya diambil terus diubah baru dia kebaca di front end. Iya, jadi eh, bisa ya. Jadi bisa aja. Jadi HTTP server itu eh, sifatnya open, publik. Jadi ketika kita eh, kirim datanya ke front end, itu di website manapun akan tetap kebaca gitu. Kecuali ada metode enkripsinya ya. Misal di kata-katanya diajak, terus baru dikirim ke front end, itu juga bisa. Cuman rata-rata memang semua website itu pasti eh, sifatnya open sih. Jadi bisa dibaca oleh siapapun gitu. Nah, makanya eh, ada yang namanya nanti otorisasi. Jadi siapa yang bisa login dan udah login, dia baru bisa dapat eh, data-datanya gitu. Cara buat ngeprotek datanya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Syaiful. Untuk Kak Fadlan, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah aman. Oke, thank you Kak Fadlan. Oke, karena waktu sudah semakin menipis dan tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya di kolom chat juga aku izin itu mundur ya teman-teman untuk menge-end sesi Q&A hari ini. Aku hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sesi Q&A aku tutup terlebih dahulu ya. Nah, berhubung waktu kita udah hampir habis nih, mohon maaf kalau ada teman-teman semua pertanyaan yang belum bisa terjawab untuk sesi ketiga hari ini. Namun, apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan untuk sesi ketiga hari ini, teman-teman bisa bertanya melalui Mentimeter yang nantinya akan di-share oleh panitia. Nah,
teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung acara hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran teman-teman pada sesi ketiga LNT Camp hari ini. Teman-teman boleh mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah tersedia pada kolom chat. Sesi dokumentasi ini akan aku serahkan pada tim dokum. Kepada tim dokum dipersilahkan. Untuk sesi dokum akan aku mulai 1 menit lagi ya. Untuk teman-teman, untuk segera on cam dan gunakan virtual background ya. Aku tunggu 1 menit lagi buat on cam. Untuk dokumentasi akan aku mulai. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Next page. 3, 2, 1. Terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Baiklah, thank you Ray untuk sesi dokumnya. Oke, tentunya sesuai dengan culture BNCC karena kita sudah berada di penghujung acara hari ini, mari kita tutup sesi hari ini dengan doa. Doa aku pimpin secara universal, teman-teman diharapkan dapat menyesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Doa aku mulai. Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbinganmu selama kami melaksanakan sesi ketiga NLT Camp hari ini. Semoga materi yang sudah dipaparkan oleh Kak Syaiful bisa bermanfaat untuk kami semua, mulai dari segi ilmunya dan studi kasusnya. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berikan berkat dan rahmat-Mu untuk menyelesaikan aktivitas kami selanjutnya. Amin. Nah, sebelum menutup sesi hari ini, aku ingin berterima kasih lagi sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media partner kami yaitu Bengkel TI yang telah ikut berkontribusi dan menyukseskan serta mendukung acara kami agar dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Aku juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berantusias untuk menghadiri sesi Analytic Camp ketiga hari ini. Semoga materi dan pembahasan kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, seperti yang sudah aku sebutin tadi, bisa ditanyakan melalui Mentimeter yang telah disediakan oleh panitia dengan cara melakukan scan QR code yang ada di layar kalian atau dengan melalui klik link yang ada pada kolom chat box. Atau teman-teman juga bisa menanyakan langsung kepada pengajar melalui contact person yang ada di layar dan telah di-share oleh panitia di kolom chat box. Sebelum meninggalkan Zoom, teman-teman diharapkan untuk mengisi link exit tiket dengan melakukan scan QR code yang ada pada layar kalian dengan mengklik link yang
ataupun dengan bisa mengklik link yang ada pada kolom chat. Sekali lagi, saya Michael Irvin Warcu, mewakili seluruh panitia dan BNCC, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman semua dalam sesi ketiga LNT Camp hari ini. Kami memohon maaf atas segala kekurangan pada sesi ketiga hari ini. Saya Michael Irvin Warcu dan seluruh panitia LNT Camp pamit undur diri. Sampai bertemu di sesi keempat selanjutnya, teman-teman.